Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Yang sama-sama kita muliakan tamu-tamu Allah di Ufur Rahman, para calon-calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dapat berkumpul di ruangan berbahagia ini dalam rangka melanjutkan bimbing manasik haji pada fard yang keempat. Selawat bering salam sama-sama kita persembahkan kehadiran junjungan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan bapa dan ibu calon-calon jemaah haji dan hajah mendapatkan syafaatnya apabila sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah selesai tahallul umroh kemarin, Bapak Ibu selama 21 hari berada di kota Mekah. Di kota Mekah ini ada beberapa kali kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan. Yang pertama sekali, sambil menunggu tanggal-tanggal 8 Zulhijjah, kita sewa bus, ya kita berangkat ramai-ramai ziarah. Ziarah napatilas kepada sejarah-sejarah yang ada di kota Mekah ni. Setelah kita naik bus, kita berangkat yang pertama menuju Jabal Sur, tempat perlarian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mau hijrah ke Madinah. Itu Rasul ya, selama di Mekah diintimidasi. Setelah dia diangkat menjadi Rasul, selama ada di kota Mekah, dia selalu diintimidasi, dihina, dicaci, tak mempan pak. Ditaruh kotoran unta lagi solat, tak ada masalah. Diludahin pun tak ada masalah. Akhirnya oleh kafir Quraisy, orang jahiliyah itu, dibikinlah kesepakatan bahwa Rasul akan dibunuh. Diambil kesepakatan, Rasulullah ni tak bisa dibiarkan lagi. Dihina, diboikot pun tak mempan. Akhirnya ambil kesepakatan mereka akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abu Thalib tidurlah di tempat tidurnya Rasulullah. Rasulullah berangkat dari rumah dengan membacakan surat Yasin tu sampai tertidur tu yang mengepung rumahnya itu. Dia pun berangkat menuju Jabal Sur dengan Abu Bakar Siddiq. Setelah naik ke gunung Jabal Sur itu, Bapak Ibu hadirin jemaah haji yang dimuliakan Allah, beliau masuk ke satu lubang guha ya. Guha itu, yang guha itu muatnya cuma 2 orang. Masuknya pun harus kepala dulu. Kepala dulu, masuk Rasul, masuk Abu Bakar. Dengan izin Allah, datang burung masuk ke dalam tu, bersarang bertelur, dan ini pintu guha itu ditutup oleh sarang laba-laba. Itulah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir Quraisy mengejar terus ini. Diumumkanlah seluruh kota Mekah
Siapa yang mendapat menangkap Muhammad dihadiahi oleh 4 ekor unta. Nah, itu hadiah diumumkan. Barang siapa dapat menangkap Muhammad akan diberikan hadiah 40 ekor unta. Mendengar hadiah ini sibuklah mencari. Akhirnya mereka juga naik ke Jabal Sur itu, ke gunung itu. Cuma sudah sampai di situ, para pencari ini hendak membunuh dia ini tadi, nampaknya sarang laba-laba. Mana mungkin Muhammad Rasulullah di dalam itu? Kalau ada orang masuk, pasti sarang laba-laba itu rusak. Dan ditengok pula di dalam ada merpati lagi bertelur. Nah, menurut mereka takkan mungkin Muhammad Rasulullah itu berada di lubang. Kenapa? Sarang merpati di dalam gua itu ada. Merpatinya pun ada di situ. Malah di depan terowongan itu ditutupi dengan sarang laba-laba. Supaya mereka sangka, akhirnya mereka ambil keputusan lempar ke dalam gua itu. Dilempar dengan batu. Kalau nanti kata Rasulullah, kalau badan kena gedebuk, berarti kan manusia. Akhirnya ditahankan Rasulullah dengan giginya. Makanya dikabarkan waktu itu gigi Rasulullah itu retak. Kenapa? Kena lempar. Ping, katanya begitu. Oh, tidak ada orang. Kalau ada orang dalam, pasti gedebuk gitu kan. Mereka pergi. Selamatlah Rasulullah dari kejaran kafir Quraisy waktu itu. Jadi selama 1 hari, 2, 3 hari beliau ke situ dikasihlah dengan makan dengan Siti Khadijah. Naik ke atas ya. Ada ya yang mengasih makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah aman, barulah Rasulullah berangkat menuju Madinah Munawwarah. Disambut dengan Thala al-Badrin alaina ya, sampai di sana kan. Nah, itu yang pertama kita jarahi. Kita turunlah di situ, kita selfie, foto-foto kan gitunya. Tapi kita tidak naik ke atas. Cuma turun dari mobil, leadernya menjelaskan sejarah-sejarah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Setelah dari situ kita berangkat langsung ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tempat pertemuan Adam dan Hawa. Ini sejarahnya. Itu Adam dan Hawa setelah makan buah khuldi, ya, dilarang Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam, fasilitas di surganya semua boleh kau makan. Fasilitasnya untuk kau semua. Cuma satu yang tidak boleh kau dekati. Apa itu ya Allah? Pohon khuldi. Tapi itulah namanya setan, ibu bapak para hadirin ya, digoda. Jangan kita orang awam, Nabi saja bisa digoda. Pertama digodanya siapa? Adam. Adam tak mempan. Kan? Tak mempan Adam digoda si Hawa. Ya Hawa, kalau kalian tidak makan itu, berarti kalian nanti tidak kekal di surga. Tapi kalau kalian makan buah itu, kalian kekal di surga. oleh Siti Hawa diteriak sama Adam ke kanda begitulah. Kalau zaman dulu apa panggilannya, atau Buya atau Abi atau Ayang kan gitunya pula. Yang kalau tak kita makan buah khuldi itu, nanti kita tak bisa kekal. Itu bujukan setan tuh. Si Adam ni dengar pula si Hawa yang mengajak pula, ya kok dah perempuan pula yang mengajak. Kita ni kan liang loh Pak, jatuhlah kita kan. Udah digoda ya, akhirnya bini awak pula hanya mengajak makan, dimakan. Akhirnya dimakan, akhirnya dicampakkanlah si Adam, ibu bapak para hadirin, ke India. Siapa ini? Si Hawa ini dicampakkanlah ibu bapak ke Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Jadi kota Jeddah itu nanti namanya nenek. Ratusan tahun bapak ibu tak ketemu. Satu di India, satu di Jeddah.
Akhirnya Nabi Adam ni berdoa setiap hari. Ya Allah, ya Tuhanku, Rabbana zolamna ampusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Itulah dibaca Adam ni 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Dengan izin Allah, Bapak Ibu para hadirin, ya, si Adam di Hawa ni ketemunya di Jabal Rahmah. Maka teman, apa itu? Gunung kasih, Jabal tu kan gunung, Rahmah tu kasih sayang. Kan gitunya. Naiklah situ, di atas ada tugu. Ada tugu di atas tu. Di situ dah pas bertemunya Adam dan Hawa. Makanya para jamaah haji dan hajah itu biasanya naik ke atas berdoa. Mana janda-janda mintalah jodoh di situ, insya-Allah. Mana duda-duda minta. Ya, karena waktu hari Arafah tempat itu kabul doa. Kan kabul doa tu kalau tanggal 9 Zulhijjah. Tapi kita ziarahnya tidak di tanggal 9 Zulhijjah. Naik ke atas berdoa, ya Allah. Kan banyak ibu-ibu janda-janda ni kan? Minta. Kok minta? Perlu minta, ya Allah, jodohkan aku sama anak lajang. Begitu. Jangan salah doa macam kawan saya. Namanya ada Muhammad Khair. Berdoa di sana, dia sudah setua saya. Tapi istri sudah meninggal, salah doa. Ya Allah, ya Tuhanku, carilah aku jodoh anak gadis tua pun jadi katanya. Pulang ke Medan, dapat gadis tua. Akhirnya salah doa. Minta. Bapak-bapak yang duda-duda minta, Pak. Anak gadis yang tenteng, di situ makbul doa. Jangan salah doa kayak Pak Manhir tadi. Ya. Naiklah ke atas. Sebelum ibu bapak naik ke atas, kita sudah janji. Paling lama setengah jam kita sudah ngumpul di bawah. Dan turunnya jangan ke timur. Kalau kita naik dari barat juga turunnya. Kalau nanti turun dari timur, aduh ini kelilingi gunung tuh Pak, berapa jauh. Jadi bisa nyasar. Ingat itu. Setelah naik nanti dari mana naiknya, dari situ juga turunnya. Dan kita bikin situ spanduk Al-Muhtar. KBIH, Kelompok Bimbing Ibadah Haji dan Umroh Al-Muhtar. Jadi Bapak lihat itu, kita ngumpul kembali di situ. Nah, setelah berdoa di atas, Bapak Ibu turunlah kembali ke bawah. Kita ngumpul, mana nenek-nenek yang besar naik, ya doa di bawah saja. Ya, jangan dipaksa. Sama tidaknya lah mendaki, paling enggak 10 menit, 15 menit. Enggak tinggi kali ya. Lagipun tak berapa terjal pun, ada pun sekarang tangganya. Jadi naiklah ke atas berdoa. Tidak perlu coret-coret tugu tu. Di situ disuruh berdoa, bukan dicoret-coret. Sepolan bin Polan, tolong jodohkan sepolan. Itu tidak bisa. Tidak ada kirim surat, kirim salam sepolan. Tidak ada itu. Ya? Doa, ya Allah, berikan anakku Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan putra-putriku jodohnya Allah, putriku, putraku yang anak yang menyenangkan hati, menantu yang menyenangkan hati. Untuk siapa naik ke atas berdoa? Untuk anak, untuk cucu. Kalau kita pula janganlah lagi berdoa untuk apa. Jadi kok bapak ibu saudara suami istri naik ke atas, kalau suami berdoa, kuat-kuat bang bilang. Nanti lah ya Allah tambah satu lagi, amin kata ibu. Gawat kan? Jangan kan gitu. Seru. Apa doa? Aku ngaminkan abang doa, tapi keras-keras. Jangan nanti doanya diam-diam, rupanya ya Allah tambah satu lagi biar 2, amin kata ibu. Jadi pula kan jadi kacau. Jadi harus jelas. Maaf ini bapak ibu para hadirin. Sekarang ini agak musim batuk. Jadi inilah suara pun agak serak, parau, maka situasi kondisi ya cuaca, kadang hujan, kadang panas. Akhirnya efek samping udah tua nih beginilah. Kadang batuk, kadang apa itu. Itulah namanya penyakit sudah tua. Ya. Udah kumpul, hitung, naik ke bus, kita berangkat ke mana ibu? Ke Musdalifah. Di mana Musdalifah? Tempat pengambilan batu. Ya, tempat mabit di Musdalifah.
Jadi walaupun bapak ibu belum musim haji, kita sudah tunjuk itu. Bu, ini dapat nanti malam tanggal 10 kita mabit di sini. Ya, kita napatilah sini. Menunjukkan tempat di mana Ustaz. Ini turun dari sini, ini pintunya. Pintu tu ada nomor, pintu berapa? Kalau matab 1, nomor 1. Kalau matab 5, nomor 5. Kalau matab 10, nomor 10. Matab berapa ibu? Kita matab berapa sekarang di haji nanti? Itu lihat nanti. Kalau matab 10, dari pintu 10 masuknya. Keluarnya dari timur. Masuk dari barat, keluar dari timur. Kalau bapak ibu masuk dari barat, ni jangan nonggok di sini. Di depan, di dekat titi di depan sana, tempat jalan yang waktu ibu bapak dijemput motor. Jadi bus tu turunkan kita di sini. Masuklah kita ke tempat mabit tu. Untuk apa? Untuk bermalam di Musdalifah. Kalau dulu di situlah ibu ngambil batu. Tapi sekarang batu kan sudah disiapkan nanti di Padang Arafah oleh pemerintah. Ya. Jadi Ustaz batu dah dapat dan ngapain? Ya bawa batu tu ke dalam. Ya anggaplah kita ambil jugalah 2-3 biji. Sunnah hukum yang mengambil batu dari Musdalifah. Yang penting batu di tanah haram. Kok dari saya dulu tahun 2000-an, 21 itu kita ambil sendiri, kita pilih. Ya nampak Ustaz, macam mana membedakan tai kambing, tai unta dengan batu? Sama kerasnya Ustaz. Ya, kalau dia najis, batunya itu ringan, itu namanya najis. Kalau batu itu kan berat. Maka kadang-kadang walaupun tidak sunat dicuci, kadang-kadang dicuci orang. Kalau najis dicuci kan hancur dia. Kalau batu kan tidak, tapi membedakan mana najis. Kan tai unta itu kan besar-besar juga ibu. Tai kambing tuh kayak kibas tuh besar. Jangan salah ambil. Nanti kalau tai untanya ibu lemparkan, kawanku kata setan tuh. Bismillah aku akbarkan itu kawannya. Makanya diambillah batu yang sebenarnya batu dipilih. Bawa batu, masuklah ibu tanggal berapa situ? Tanggal malam 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Jadi sebelum berangkat dari Arafah nanti kita solat di sana ibu bapak perhadirin, jamak takdim maghrib isya kita baru taruh di sini. Kalau Rasulullah dulu Rasulullah solat di sini. Di mabit ini, di Musdalifah ni ada nama Masjid Mash'aril Haram ya. Bukan Masjidil Haram, Mash'aril Haram. Dia solat Isya di sini. Dia jamak takhir. Tapi biasanya kita jamak takdim. Kena susah ngambil uduk di situ ramai-ramai, tempat uduknya sikit. Ini turunlah kita. Ini kita enggak usah turun lah, kan? Nah, kita cuma lihat saja. Cuma supaya bapak ibu tahu kita jelaskan inilah tempat mengambil batu. Turunlah bapak lewat tengah malam baru boleh keluar dari Musdalifah. Ya, lihat jam. Kalau belum lewat tengah malam, tak usah keluar. Dianggap tidak bermalam di Musdalifah. Bukan harus tidur. Yang penting di tengah malam mau di situ. Jam 12 lewat baru keluar. Datang jemputan bos. Begitu caranya. Maka kita, inilah nanti tempat habis Padang Arafah kita kemari. Habis dari sini, ibu bapak kita jalan-jalan lagi ke mana? Ke Mina. Tenda-tenda Mina. Ya, habis kita jam 12 malam dijemput dari sini, kita pergi ke tenda-tenda Mina. Oh, ini tenda berapa? Mahtab berapa? Kita diantar ke situ. Dengan membawa batu tadi, kita diantar ke tenda-tenda itu. Nah, kita tunjuk, ini tenda haji itu. Wah, semuanya tenda ibu bapak. Yang paling dekat tendanya tenda Haji Plus. Tenda-tenda Haji Plus itu dekat dengan lempar jumrah. Kalau tenda kita nih bu, ada yang 7 kilo, ada 9 kilo, apalagi di Mina Jadid. Ya, Mina Jadid tahu ibu, Mina tambahan. Tapi kok Mina yang sedari dulunya paling jauh kita 3 km. Tapi kalau Mina Jadid 7 kilo pak, berjalan kaki untuk menuju jumrah. Inilah tempatnya, tenda-tendanya.
Satu tenda berapa isi Ustaz? Kalau tenda kecil kayak pramuka ni paling 11. Tapi tenda tu sudah dibuka langsung masang bangsal. Di sinilah kita muatnya lebih kurang enggaknya 200 orang. Kalau satu kloter tu 450 berarti 2 tenda. Ya, di Mina. Masuklah kita. Sebelum kita kemari, nanti kelompok Bimi Ibadah Haji Al-Muhtar sudah mengambil tempat. Mana Al-Muhtar punya. Kan gitu? Ini Al-Muhtar taruh, pasang spanduk Al-Muhtar. Jadi waktu hari H tidak lagi kita berebut-rebut. Satu kloter itu kan banyak KBH. 450 orang. Ada KBH 200 orang. Tambah dengan KBH lain. Ada yang 300. Sisanya tambah sama KBH lain. Tahun ini Al-Muhtar 200 orang. Jadi masih ada KBH orang lain yang isinya 250 lagi kalau pesawatnya Boeing 747. Tapi kalau pesawat kita di 777 isi pesawat tu 393. Jadi ini dia tendanya, Bu. Lihat tuh. Kan cantik itu. Itu permanen, Bu. Tidak dibongkar-bongkar lagi. Itu tahan api. Kok dia sebentar-bentar kebakaran di Mina? Sebentar-bentar kebakaran di Mina. Kenapa? Tidak permanen. Sekarang tendanya itu tahan api. Bukan maksudnya dibakar, ya enggak? Dulu pas campakkan rokok bisa terbakar. Sekarang tidak lagi. Permanen sudah. Tak dibuka-buka. Setiap tahun itulah tenda kita. Cuma bedanya dengan Haji Plus. Haji Plus itu dekat dia. Dengan lempar jumroh kita itulah. Paling dekat 7 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Makanya saya sarankan kepada ibu bapak para hadirin. Kemarin di kampung kita kalau bisa banyaklah berjalan. Karena ibadah kita ini ibadah fisik. Sudah? Ini udah lewat kita. Baru kita langsung ibu bapak ke jumroh. Yang mana mau dilempar tu Ustaz? Inilah dia jumroh ni. Jumroh tu bertingkat, Bu. Ada tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1 tu apa dia tu? Tingkat-tingkat kan? Itu yang pertama tu jumroh apa? Jumroh ula. Ula itu. Ada bacaannya tu. Jamrat ula. Jamrat yang pertama. Tu yang kedua tu jumrat usta. Yang di tengah. Yang terakhir itulah jumrat yang paling besar. Ula, usta, akabah. Jadi 3 itu nanti yang ibu lempar mulai malam 10 ni. Kalau kita sudah dibawa dari Musdalifah ke Mina, kita sampai situ jam 2, jam 3 kita langsung boleh melempar. Hukumnya sah melempar setelah lewat tengah malam. Maka saya selalu kalau semasa saya tu tidak saya ambil yang abdolnya. Abdolnya melempar waktu duha. Tapi kalau waktu duha kita melempar, Pak, ya Allah, imbang kita orang besar-besar. Orang hitam-hitam tu yang tulangnya kayak besi, Pak. Jadi saya mengambil inisiatif kalau kita sampai jam 2, jam 3 kita langsung menuju zumrah untuk melempar zumrah. Apa hukumnya tu? Wajib haji. Tapi mabit ini apa hukumnya? Wajib haji juga. Kalau tidak mabit Musdalifah, kena 1 ekor dam 1 orang jemaah. Begitu juga ni kau tak melempar. Kita lempar. Itulah kita lempar. Mana yang lempar pertama, Ustaz? Yang pertama pada malam hari raya tu 10 tu, ya kan? Kalau di Indonesia sudah raya, sudah ada takbir orang tu. Dan makan lontong orang tu, makan lemang, makan lontong dan sebagainya. Kita di sini lagi melempar jumroh. Orang tu sudah takbir. Kita baru melempar jumroh. Dengan apa bacanya, Ustaz? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ya Rabbal Alamin. Kita pakai bendera Al-Muhtar tadi, menunjukkan yang di depan. Nah, kita jemaah pengikut sama leadernya ya, sama mutawibnya, leadernya kan itu, raisnya. Nah, itu saya di situlah nanti sama anak-anak saya ya, Benny, Mahmud, Tony membawa. Kalau 4 regu, 4 rombongan, 4 nanti ustadznya di dalam tu ya, termasuk nanti Pak Idris satu ya. Ya di dalam bus, tahta bus berapa kita bikin kan? Al Ustadz Idris Hasibuan. Ya. Baru kita bergerak menuju Jumroh. Ya. Setelah menuju Jumroh itu deh, itu dia Jumroh Ula, nampak kan Bu? Tengok. Kita di atas jembatan ini ada bus. Menengok itu ya. Ada lantai bawah, ada lantai 2, ada lantai 3, ada lantai 4. Tergantung. Penuh di bawah, tutup polisi. Naik ke 2. Penuh 2, naik ke 3. Penuh 3, naik ke 4. Ada 4 tingkat. Jadi kalau kita melempar lewat tengah malam, jam 4, jam 3, ibu bapa orang tak banyak kali lagi. Tapi kalau waktu duha, ya Allah, jutaan manusia Pak. Ini pun bukan tidak ratusan ribu manusia, ratusan ribu juga manusia, tapi tidaklah sebanyak waktu duha. Jadi perlu kami sampaikan sebelum hari H, inilah tempat kita nanti. Bapak jalan yang Ula lewati, Usta lewati, nanti sampai Aqabah baru lempar. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Kalau ragu-ragu kena apa tak kena, ya tambah. Nah, sekarang kena aja, sebab ini lempar tu dah dinding. Enggak kayak dulu. Dulu kan tugu ya ingat lempar. Sekarang dinding udah lebar betul. Ya. Bismillah Allahu Akbar. Rajmil lisayatin waridur rahman. Allahumma Allah, Tuhan yang maha besar, mampus kau setan. Itu kadang-kadang saya tengok orang lempar lari dia. Lempar lari, kenapa melari wak? Saya kejar setan aku katanya. Macam-macam ada orang di situ. 4 majahab tu kan, ada melempar kayak batu, ada saking geramnya dia pakai sepatu, ada melempar pakai sandal jepit, macam-macam Pak. Namun kalau kita majhab Syafi'i ini suruh melempar ya seperti kelereng lah, seperti guli ya. Jangan besar kali, jangan kecil kali. Kalau besar kali pula kena kepala orang, benjol lah ini. Nah, makanya hati-hati, jangan di depan kali, jangan di belakang. Kalau belakang melempar nanti tak sampai. Dekat kali pun awak ke jumroh tu, pikir orang kepala awak jumroh, dilempar orang kepala awak. Jadi melempar tu harus tunduk supaya batu dari belakang tu jangan kena ke kepala kita. Kan? Di situlah nanti sejarahnya. Setelah melempar, ibu bapa para hadirin baru tahallul awal. Ini nanti di sini ya. Ini kita kan belum hari haji nih. Kita masih jalan-jalan waktu menunggu bulan haji tanggal 8 Zulhijjah. Dah tahallul awal tuh. Habis tahallul awal kita tidak lagi memakai ihram. Kita sudah boleh buka ihram. Habis dari situ ibu bapak barulah kita pergi ke Ja'ronah. Ya. Itu jalan-jalan kita nih. Sampai sebelum Ja'ronah kita pergi dulu ke Jabal Kurban. Untuk apa? Motong dam. Kena haji kita nih haji tamattu. Nanti kita belilah kambing di situ. Dengan harganya yang 2 juta. Kalau 2 juta besar dia. Kalau 1.800.000 agak kecil. Kalau 1.500.000 pula agak kecil. Kalau 1 juta anak kambing tak sah. Jadi paling kecil yang sedang, yang tak cukup umur itu paling 1,5 juta. Tapi namanya ibadah, kita ini kan fastabiqul khairat. Ya sekali-sekali ibadah. Kan gitu je pula. Kita belilah paling besar. Bendot gitu Pak, kambingnya. Wah, besar betul Pak. Itulah nanti kita potong
sebelum hari apa nanti, kita kan sudah umroh sebenarnya ini. Bolehlah kita motong dam itu sekarang. Kan udah umroh kemarin. Jadi dam itu sudah boleh dipotong setelah tahallul umroh. Jadi bapak ibu turunlah dari motor, pergilah kita ke tempat pemotongan kambing itu. Dilihatlah ibu satu-satu, ni kambing ibu, ni kambing ibu, ni kambing ibu. Berapa kita ni? 200 orang, 200 lah kambing kita beli. Kita berikanlah catatan sama si motong. Si pemotong tu, saya ijab kabulkanlah sama pemotong tu. Pak, ini jemaah saya, Al-Muhtar, silakan dipotong. Nah, kita nengoklah motong tu, kalau ibu tahan dengan darah. Ya darah semua lah ijab berkurban tu, tempat pemotongan tu. Tidak seperti motong di kampung kita. Kalau kampung kita motong kambing tu Pak, diikat kan itu, diikat, dibanting, apalagi unta. Ini tidak, pasrah dia Pak. Itulah hebatnya kambing-kambing, unta-unta kibas di sana. Kok di sini diikat, dihempas, ditarik, bub, dijatuhkan baru disembelih. Sana tidak, pasrah Pak. Pasrah, itulah bedanya unta lembu di Medan dengan unta di sana. Kalau 7 orang mau unta, kita potong unta. Kalau mau kambing, kita potong kambing. Ya, kalau 7 pula, kongsi 7. Ya, dipotong. Cuma tidaklah kita mungkin menunggu sampai habis dipotong. Kita kan mau lagi perjalanan ke Ja'rona. Setelah hijab kabul, sudah kita lihat kambing kita dipotong 20. Kalau bapak pula sanggup potong sendiri, ya potong sendiri, tak ada masalah. Boleh ya. Ya, tapi kalau tak sanggup, kita hanya nengok, bertakbirlah kita situ motong. Waktu kapan motong? Waktu ini, jalan-jalan ini. Itu hukumnya itu. Setelah tahallul umroh haji tamattu sudah boleh memotong dam. Dan boleh juga dipotong waktu hari tasyrik. Kalau kurban ibu itu tidak sah kalau tidak di hari tasyrik. Ya, dari nahar, hari raya itu kan itu. Kalau dam ini boleh. Waktunya kapan? Sebelum masuk haji yang tahun akan datang. Makanya ada kabi-kabiha nih, tidak dipotongnya sekarang, nanti selesai haji. Kalau dia gelombang-gelombang kedua, dia potong saja setelah habis haji. Ada teknik ya. Mungkin di situ agak murah lah kambing kan itu. Waktu hari tasyrik tu kambing kan mahal, macam kita di Medan ni lah. Kalau hari raya korban tu kan mahal kambing. Tapi kalau saya Pak, tidak. Selesai tahallul awal, tahallul apa tadi? Tahallul umroh tadi, sekarang kita sudah memotong. Nah, ini kita potong langsung. Habis ini baru kita ke Ja'rona. Ngapain ke Ja'rona Ustaz? Nabi mikot umroh yang kedua. Tadi kan umroh kita dari Bir Ali itu yang pertama, umroh wajib. Seumur hidup tuh wajib umroh sekali. Haji sekali, umroh sekali. Ini yang kedua. Sayanglah Bu, sambil jalan-jalan, makanya tadi saya bilang sama ibu, bawalah ihram. Bapak-bapak bawalah ihram, masukkan dalam plastik. Ya, kalau perlu mandi sunat ihram lah pagi sebelum kita jalan-jalan. Kan sudah diperintahkan sama bapak. Kita langsung mau umroh yang kedua. Dari mana? Dari Ja'rona. Kalau dari Medan berapa umroh Bu? 25 juta. Nah, ini cuma nyewa motor kita. Duit yang kita kumpul-kumpul untuk sewa motor. Inilah gunanya. Kan? Nah, selesai motong dam, kita berangkatlah ke Ja'rona. Sampai di Ja'rona, ibu bapak masuklah ke masjid yang sudah ada wudu, solat tahiyatul masjid, baru ganti baju. Buka baju biasa, pakailah baju ihram. Habis buka baju ihram, masukkan lagi enggaknya baju biasa ni ke tas bapak ibu tadi, plastik atau tas, pakai ihram, barulah solat sunat ihram. Solat sunat ihram apa? Umroh. Ya, solat sunat ihram. Dah pakai ihram baru solat sunat ihram 2 rakaat. Seperti yang dia Ibn Ali itulah dibikin. Niatnya sengaja kau solat sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Fatihah, Al-Kafirun.
Fatihah, Al-Ikhlas, At-Tahiyatul bil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Barulah pasang niat. Nawaitu umrata wahramtu biha lillahi ta'ala. Yang paling pendek, labbaik Allahumma umratan. Sah. Di sini juga lah ibu bapak boleh mengumrohkan orang yang belum umroh. Ya, boleh, karena kita sudah umroh. Kan boleh mengumrohkan orang. Ya, yang tak boleh tu bapak belum umroh mengumrohkan orang. Ini udah umroh kemarin dia berali kan. Ada pendapat kedua mengatakan sudah haji dia baru boleh mengumrohkan. Tapi kok pendapat saya, menurut pendapat beberapa mazhab, boleh setelah umroh sudah boleh mengumrohkan orang lain. Walaupun dia belum melaksanakan ibadah haji. Itu dia. Siapa macam ibu? Kalau ibu berangkat sendiri, mak dah meninggal, umrohkan. Umrohkan. Sudah boleh. Macam bapak, kan begitunya. Bapak sudah meninggal, kemarin umroh ibu, umroh bapak. Ini niatkan untuk emak, niatkan untuk ayah boleh. Satu orang satu. Begitu juga kita membadal haji itu kan satu orang satu, mana boleh dua. Maka satu orang satu. Umroh tadi gitu juga, satu nama satu. Nanti mikot lain boleh lagi, nama yang lain kita bikin. Berjalanlah kita terus sampailah ke Ja'ronah, masuklah ke masjid seperti yang saya sampaikan tadi, tukarlah baju, ambillah uduk kok batal, solatlah solat sunat ihram. Habis solat sunat ihram baru baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Gitu tuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Dibikin 3 kali minimal. Disunnahkan dia ganjil. Baru tutupkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tutupkan dengan doa sabu jagat tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah rabbil alamin. Jadi bapak ibu jagalah pantang. Sebagaimana ibu jaga pantang waktu umroh dari berali, begitulah umroh sunat sama pantangnya. Terlanggar kena dam. Makanya sebelum bapak ibu berniat tadi, bukalah celana, bukalah kaos, semuanya boleh dipakai 2 helai kain. Kalau ibu setelah berniatnya boleh nampak telapak tangan, belakang tangan, muka. Cadar buka. Masker buka. Kita tamu Allah kok. Kita dijaga Allah. Tamu Allah tu pasti dijaga Allah ya. Kalau masker ada 2 pilihan. Boleh menurut kesehatan, menjaga, boleh pakai ya. Tapi kan mirip masker tu kan mirip cadar juga dia kan. Menutup hidung ya. Tapi kalau saya waktu umroh dan haji ini, saya bukalah itu. Berserah dirilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjaga kita. Kita tamu Allah. Ya Allah, aku ni datang memenuhi panggilan-Mu. Aku ni datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kita tinggalkan putra-putri kita, kita tanggalkan jabatan kita, pangkat kita, meja kita takkan jut-jut tu kita tinggal. Ku memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Macam mana Allah tak sayang sama kita, Bu? Ya, begitu ya, kerjakan. Ingat pantangnya itu. Apa pantang pertama? Bagi laki-laki tidak boleh lagi memakai pakaian bertangkup. Sebagaimana Bapak Ibu kemarin waktu umrah di Biradi. Umrah wajib tu ya, bagi yang belum pernah pergi ya. Ini umrah sunat ini. Tapi hukumnya sama. Terlanggar pantang bayar dam. Terlanggar pantang bayar fidyah. Nah itu deh. Terlanggar pantang minimal istighfar. Tapi kalau yang berat-berat pantangnya 1 kambing. 1 pantang 1 kambing. Tak ada duit ya Ustaz, puasa di situ 3 hari. Pulang ke tanah hari, ditambah puasanya 7 hari. Makanya ibu bapak berat mencari haji mabrur nih.
Bukan gampang mencari umroh mabrur, haji mabrur. Kenapa bila mabrur tiada ada pantas balasan Allah berikan kecuali laisa lahul jazaa'u lil jannah, surga Pak. Malaikat Ridwan manggil, hei haji mabrur, ta'al hina, silakan masuk dari pintu surga, dari pintu mana aja kau suka. Itu hebatnya haji mabrur nih. Bebas kita masuk Bu. Kalau solat, orang ahli solat fardunya paten, tambah solat sunat, tambah solat rawatib. Ahli solat masuk dari pintu babu solat. Ahli puasa masuk pintu dari babu rayyan. Tapi kalau haji mabrur, umrah mabrur, silakan kata mereka Ridwan dari pintu mana yang dia suka. Masya Allahu Akbar. Takbir Bu. Allahu Akbar. Hebat apa tidak? Tapi pantangannya berat. Makanya haji ini nanti ada 3 macam. Ada haji mabrur, ada haji makbul, ada haji mardud. Maka kita jelaskan nanti belakangan mana yang mabrur, mana yang makbul, mana yang mardud. Dari hasil implementasi haji kita ni, setelah pulang nanti kita nampak, oh ini mabrur, oh ini makbul, ini mardud. Nampak Pak, tak bisa disembunyikan. Mabrur dan tak mabrur itu Allah yang tahu, tapi tanda-tanda mabrur ni bisa dilihat. Kita bicarakan nanti dalam pertemuan berikut. Jadi hati-hati, berat untuk mencari haji yang mabrur. Pantangan ini berat Bu. Maka umroh ni jaga pantang lagi. Ini kadang-kadang umroh sunat ya tadi juga pantang, akhirnya bukan dapat pahala, akhirnya dapat dosa. Awak kepingin kalau bisa 7 kali umroh, kan? 7 kali umroh tu ada hadis walaupun tak kuat. Siapa yang 7 kali umroh sudah sama hukumnya seperti haji 1 kali. 7 kali umroh pahala seperti sekali pergi haji. Masya Allah ya. Walaupun hajinya tidak, kan motivasi ya. Umroh ke umroh menghapuskan dosa. Umroh dari berali itu dan habis dosa. Sebelum umroh dia ada dosa lagi, terampun dosa itu lagi. Itulah hebatnya itu ya. Itu masyhur ya, hadis masyhur. Kalau 7 kali umroh tadi, 1 kali pahala haji itu mungkin dhaif. Ya, tapi kalau umroh ke umroh menghapuskan dosa itu betul. Ya, hadisnya itu bagus. Ya, muttafaqun alaih. Dah niat keluar dari masjid, masuk lagi ke dalam bus. Masuk ke dalam bus, ibu bapak para hadirin. Ya, kita pulanglah, tapi dalam keadaan ihram. Yang mana bawa ihram? Yang tak mau tak usah. Tapi kalau tidak pula mengambil haji sunat kan rugi Pak. Rugilah. Umroh tu saja di telepon saya tu, telepon Mahmud anak saya tu, itu 25 juta Pak ongkosnya. Ini kita lagi di Makkah, tidak diambil umroh sunatnya, rugi. Maka sebagaimana saya sampaikan Ibu, kita bukan ke Ja'ranah saja. Nanti kita pergi lagi ke Hudaybiyah, kita pergi lagi ke Tan'im. Untuk apa? Ambil umroh sunat. Kalau perlu kita pergi ke Taif, ya ibu kota Saudi sebelum Riyadh, gunung. 2 jam ke sana, 2 jam pulang. Kalau bapak setuju, Pak Ustaz, kita ke Taif. Ayo, selama 21 hari ngapain kita di rumah tidur-tiduran, rugi. Masak pula lagi di situ. Orang beribadah dia masak. Padahal orang solat di Masjidil Haram tu solatum fi masjidil hada afdalu min alfi solatum fi masyiwa. Siapa solat di Masjidil Haram ni 1 kali sama dengan seperti 100.000 kali. Kalau bapak berjemaah 100.000 kali 27. Allahu Akbar Pak. Kalau ada dulu tinggal maghrib, macam mana tak tertutup. Dulu tinggal subuh kita, macam mana tak tertutup. Isya berjamaah 100.000, maghrib berjamaah 100.000 kali 27. Maka ngapain di rumah tidur, di hotel masak. Ini kan orang jemaah, Bu nggak ke masjid Bu, duluanlah Ustaz. Masak di Indonesia sana lah.
Ini udah dikasih makan pemerintah kok, udah disediakan makan kok masak lagi. Ngapain masak di sana? Cuma kadang-kadang itulah godaan setan. Kalau tukang masak di Indonesia, masak aja lah kerja di sini. Kalau pelit di Indonesia, pelit pula di Mekah. Itu nampak tuh, terbawa dia. Makanya ibu sebelum pergi kan saya suruh kemarin sholat sunat taubat. Salat sunatan taubat. Ya. Supaya jangan dinampakkan Allah kejelekan kita. Ya. Sebelum berangkat kan ada sholat sunat taubat. Ya Allah, aku ini penuh dengan dosa dan noda. Aku mau berangkat ke Mekah, tolong ya Allah, jangan nampakkan aibku di sana. Itu. Kalau tidak pun nampak, yang berdangki, berdangki. Saya ada jemaah saya, ibu bapak berhadirin. Asal pulang dari sholat, ngitung duit. Pakai air pulang. Satu. Nah, apa bu? Takut hilang Ustaz katanya. Asal pulang dari jemaah, nak dibawa duit, takut kena rampok. Dihitung, diambil kopor, buka lagi. Hitung lagi. Dipungkas tuh. Ya Allah, ngapain? Tawakal saja. Ini bawa duit, akhirnya hilang. Itu di sana, ibu, walaupun tanah haram banyak juga yang jahat. Hati-hati dengan pencopet di sana. Itu kok tangkap, potong tangan. Tidak ampun ibu bapak para hadirin. Dia jaga pantang ibu. Bisa. Nah, jadi sebelum berangkat ini motor menuju Mekah, balik ke hotel. Ini mutawib, leader, raisnya. Ya buat ulang lagi niatnya. Yuk bu pak. Mana tahu bapak lupa tadi berniat dalam masjid. Kita ulangi. Sama-sama berniat. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrata wahramtu biha lillahi ta'ala. Bagi siapa mengerjakan sendiri, labbaik Allahumma umratan. Siapa mengerjakan mak, siapa mak, yuk ikut. Nawaitu umrata haramtu biha, sebutkan nama mak sama binti ayah, lillahi ta'ala, labbaik Allahumma umratan. Umpama membadalkan umroh. Saya membadalkan ayah, ayo ikut. Diajari pak saya magaitnya. Nah, baru kita bertalbiyah. Di dalam sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah, siap makan siang, baru ibu berangkat menuju Masjidil Haram. Untuk apa? Untuk tawaf umroh yang kedua kalinya. Tawaf lagi kayak kemarin, sa'i lagi kayak kemarin, tahalul lagi, baru berdoa. Dapat 2 umroh, ya kan? 1 umroh kemarin wajib hukumnya bagi belum pernah pergi. Ini umroh sunat. Nanti besok hari ini selesai tawaf sa'i dan sebagainya, kita libur 2-3 hari lain, nanti baru kita pergi ke mana? Ke Hudaybiyah. Untuk apa? Untuk mikat di Hudaybiyah. Untuk apa? Untuk mengambil sunnah, umroh sunnah, sambil minum susu onta. Jangan ibu bapak heran, susu onta harganya 5 rial, tapi kencing onta harganya 15 rial. Lebih mahal najis itu daripada susu, kan gitu, lucu kan? Boleh Ustaz, mana boleh najis. Tapi kalau dalam keadaan darurat, tak ada obat lain lagi kecuali itu menyembuhkan asma umpamanya. Batuk semua udah capek ke dokter, udah capek ini, nah silakanlah minum. Tapi dalam keadaan rusuh yang darurat, itu kan najis. Tapi banyak orang beli itu. Dia udah biar nanti kita cerita. Nah, nanti malam atau habis zuhur kita berangkat, tawaf umroh, sa'i umroh, tahalul umroh, selesailah kita umroh yang kedua. Inilah gunanya kita kutip-kutip baksis tadi untuk nyewa motor. Jadi mobil itu kita sewa 1 hari, dari pagi sampai jam 2. Itu yang kita kumpul-kumpul. Maka ibu bapak siap-siapkanlah itu. Jangan kita ngambil duit nanti di sana, susah bu. Kalau ibu-ibu ngambil duit 1 rial 2 rial, jauh kali tempatnya. Dibuka 1 belum dapat lagi, dibuka 2 belum dapat, jauh dikancing lagi dalam. Susah mintanya, bagus dibayar di medannya aja kan. Berapa untuk jalan-jalan? Bayar. Begitu ya. Tak susah lagi, sudah terkumpul duit kita ya. Ini aja dulu Bapak Ibu para, nanti kita sambung ke season yang kelima. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.